Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Bolehkah saya meminta kita untuk saling berjabat dan menyapa kanan kiri di bangku Bapak Ibu semua sambil mengatakan selamat pagi, salam sukacita. Luar biasa, sungguh indah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, perikop dalam ibadah pagi ini terambil dari kitab Amsal, di mana kitab Amsal kita tahu berisi kata-kata mutiara, nasihat-nasihat dan didikan. Bila kita berbicara nasihat, akan sangat erat sekali berhubungan dengan orang tua dan kaum muda atau anak, orang yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman, orang yang bersifat bijaksana dan sebaliknya. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari hadir dalam ibadah yang kemudian dilanjutkan perayaan sederhana ulang tahun Jemaat Surya Kasih yang ke-32 kemarin sore, tim kerja perayaan mengangkat tema intergenerasional yang artinya adalah hadir di sana para orang tua dan kaum mudanya atau anak-anak untuk bisa saling terhubung, tersambung, dan saling mengisi sesuai penegasan dalam perikop dari kitab Amsal bacaan kita hari ini. Bapak Ibu yang hadir kemarin kan bisa lihat di dalam backdrop ya, di dalam layar belakang ibadah kemarin sore, logo-logo dari seluruh pelayan kategorial di GPIB semuanya ada. Mulai dari PA, PT, GP, PKB, PKB, PKLU, semuanya ada berwarna-warni, kuning, ungu, biru, abu-abu, yang tidak ada merah ya, karena merah ada di Jalan Diponegoro Bapak Ibu. Nah Ibu Bapak, yang Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin hidupnya berhasil. Tetapi keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari kepintaran atau kerja keras, melainkan dari kemampuan membuat keputusan yang benar. Jadi Bapak Ibu, tidak akan atau jarang sekali orang yang berhasil apabila dia tidak mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang benar di saat yang tepat yang ada setiap saat dalam kehidupannya. Bahkan dalam tantangan dunia modern saat ini yang memberi banyak sekali kebebasan, kecepatan, kemudahan, tetapi semakin minim moralitas dan tanggung jawab. Kalau kita sama-sama ingat, sama-sama kembali ke masa lalu kita, meskipun saya yakin masa lalu kita beragam di antara Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Ada yang mungkin flashbacknya 40 tahun lalu, ada yang mungkin flashbacknya 20 tahun lalu, ada yang mungkin flashbacknya 30 tahun lalu. Tetapi kalau kita ingat di masa lalu, melihat moral seseorang itu biasanya adalah dari cara berpakaian, dari cara berbicara,
dari cara berperilaku di depan umum. Nah, Ibu Bapak, saat ini batasan-batasan itu menjadi semu dan kabur. Banyak kita lihat melalui media sosial, seseorang dapat menunjukkan sebagai citra orang yang baik. Setiap hari, apa istilahnya itu, posting ya. Setiap hari posting di media sosial yang dia miliki, menampakkan, memberikan citra sebagai orang baik. Namun kalau kita melihat lebih dalam, banyak sekali yang kenyataan di balik layar itu adalah sebaliknya. Orang yang citranya baik tersebut, yang menampilkan citra baik tersebut, orang yang bisa saja hidupnya dalam kejahatan, kemarahan, kesombongan, keserakahan. Sebaliknya Bapak Ibu. Nah, kitab Amsal ini menuntun kita untuk hidup dengan hikmat, yaitu kemampuan memahami kehendak Allah dan bertindak sesuai dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan kitab Amsal ini adalah menuntun kita, dikatakan di sini, untuk menuntun kita hidup dengan hikmat. Bagaimana hidup dengan hikmat itu? Yaitu tadi, kemampuan memahami kehendak Allah. Jadi bagaimana kita semakin mampu, semakin mengerti, semakin dekat dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan tentunya bertindak sesuai dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pembuka kitab ini menegaskan bahwa ajaran Amsal bukan sekedar pepatah manusia, melainkan dari seorang raja. Kita tahu kitab Amsal dari Raja Salomo, raja ketiga bangsa Israel, yang menerima hikmat dari Allah. Dalam ayat yang kedua dan ketiga menyatakan bahwa tujuan Amsal adalah mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dengan kata lain, hikmat yang sejati bukan sekedar kepintaran secara intelektual, melainkan kebijaksanaan moral, yaitu kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, serta keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar. Orang yang berhikmat bukan hanya pandai berpikir, tetapi memiliki atau berkarakter dan berintegritas. Kebijaksanaan sejati tidak terpisah dari kejujuran dan kebenaran. Dua nilai utama inilah yang dalam kehidupan kita yang paling berkenan kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pada ayat keempat hingga keenam, penulis menunjukkan bahwa hikmat terbuka bagi semua orang, tidak hanya kepada anak-anak muda, kaum muda, anak-anak, tetapi juga kepada kaum para orang tua. Tidak hanya kepada orang-orang yang memiliki pengalaman, tetapi juga orang-orang yang belum berpengalaman. Orang muda yang kurang pengalaman diajak untuk belajar agar tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Ya kan Bapak Ibu, seringkali kita melihat karena tadi ya di zaman modern saat ini kepintaran, kecerdasan, kecepatan bertindak itu kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dunia digital, sehingga
pertimbangan-pertimbangan itu seringkali diabaikan. Nah, Ibu Bapak, orang muda yang kurang berpengalaman untuk diajak belajar agar tidak tergesa-gesa dalam bertindak, sementara orang bijak pun diajak untuk terus menambah ilmu. Hikmat sejati tidak membuat seseorang merasa cukup, tetapi menumbuhkan hati untuk terus diajar. Dasar dari semua hikmat dijelaskan pada ayatnya yang ke-7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut di sini berarti sikap hormat dan tunduk kepada kehendak Allah. Takut itu dikatakan di sini Bapak Ibu, hormat dan tunduk kepada Allah. Artinya kadang-kadang kalau melihat perkembangan saat ini, orang takut itu kadang-kadang seringkali hanya terlihat gitu. Jadi kita takut pada aturan pada saat kita dilihat. Kita takut pada orang tua kita pada saat kita dilihat. Tetapi pada saat tidak terlihat, takut itu menjadi hilang, hormat itu menjadi hilang, taat itu menjadi hilang, kesetiaan itu menjadi hilang. Nah, Tuhan tidak menginginkan itu. Takut di sini adalah berarti betul-betul hormat dan tunduk. Terlihat atau tidak terlihat, kita taat, kita setia. Baik terlihat maupun tidak terlihat. Hikmat sejati bersumber dari Tuhan, bukan dari kepandaian manusia. Orang yang menolak Tuhan, walau tampak cerdas, tapi disebut bodoh, sebab hidupnya tidak diarahkan oleh kebenaran ilahi. Amsal juga menekankan pentingnya mendengarkan nasihat orang tua dalam ayatnya ke-8 hingga ke-9. Dalam keluarga, nilai iman dan moral ditanamkan sejak dini. Siapa yang mau mendengarkan didikan orang tua, hidupnya akan terhormat dan berkenan di hadapan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Bahkan dalam beberapa persiapan dalam pelayan kategorial PA, PT, bahkan kadang-kadang GP, sangat-sangat kita mempersiapkan. Karena masa depan bangsa, masa depan GPIB ada pada kehidupan mereka. Ada dalam persiapan anak-anak kita, adik-adik kita, mulai dari PA, PT, bahkan GP. Disitulah masa depan GPIB dan seterusnya ada. Masa depan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan terus dilanjutkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, Amsal juga memperingatkan tentang godaan pergaulan yang jahat dalam ayatnya ke-10 hingga ke-14. Orang berdosa kerap membujuk dengan janji kekayaan dan kesenangan, namun semua itu semu dan menyesatkan. Kalau kita renungkan kembali di sini, justru akhir-akhir inilah banyak sekali contoh yang bisa kita temukan ya dengan kasus-kasus seperti ini. Manusia pribadi-pribadi banyak sekali terbujuk dengan janji-janji semu yang akhirnya sebenarnya membawa mereka dalam kehancuran, bahkan menyesatkan kehidupan mereka. Keuntungan yang diperoleh dengan cara curang pada akhirnya membawa kehancuran. Karena itu, penulis menasehatkan agar menahan langkah dari jalan orang fasik di ayatnya ke-15 hingga ke-16. Menoleh jalan kejahatan berarti memilih hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Mungkin tidak mudah, tetapi damai dan ada kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, gambaran dalam ayat ke-11 hingga ke-14 menunjukkan betapa kuatnya daya tarik kejahatan
yang dikemas dalam kebersamaan. Kalimat ikut kami adalah panggilan yang menjerat banyak orang. Keinginan untuk diterima dalam kelompok, untuk terlihat hebat atau sekedar tidak ingin dianggap berbeda. Tetapi firman Tuhan dengan tegas berkata, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita boleh melihat dalam satu tayangan berita di daerah Kelapa Gading kalau tidak salah, di SMA 72 kembali terjadi ledakan yang diakibatkan kurang lebihnya seperti ini. Kasus-kasus yang sebenarnya tadi keinginan untuk terlihat hebat, keinginan untuk berbeda dengan yang lainnya, tapi sebenarnya membawa kehancuran mereka. Mereka mengikuti arah yang salah. Mungkin di balik itu juga ada kasus bullying atau jadi menyudutkan seseorang gitu ya. Tetapi pemahaman-pemahaman yang salah itulah yang sebenarnya menjerumuskan mereka. Mereka tertarik dengan kalimat tadi di dalam ayatnya yang ke-11, "Mari ikut kami." Itu sebenarnya adalah ajakan yang membawa kehancuran masa depan maupun kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, di dunia modern banyak jalan pintas menuju keberhasilan, tetapi tidak semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang menghalalkan segala cara, berkompromi dengan kejahatan, atau mengikuti arus tanpa menimbang kebenaran. Dalam situasi ini, kita dipanggil untuk hidup berhikmat dengan berani berkata tidak ketika dunia berkata iya. Hikmat membuat kita berhati-hati dalam memilih langkah, pekerjaan, dan pergaulan. Hidup berhikmat tidak membuat seseorang sempurna, tetapi menuntunnya untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Benar ya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita melawan arus, melawan kebanyakan kehidupan yang kita hadapin, apakah itu mudah Bapak Ibu? Kalau dunia mengatakan kesenangan, kenyamanan, ketentraman, terus kita berkata tidak, apakah itu mudah Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Saya yakin sebagian dari kita menjawab tidak mudah. Untuk melawan arus dunia yang menjanjikan kesenangan, kenyamanan, tetapi ujungnya mengarah kepada kehancuran. Marilah kita belajar seperti nasihat Amsal, yaitu mulai dari takut akan Tuhan, menghargai nasihat orang yang berhikmat, dan menjaga langkah agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Dunia mungkin menilai jalan hikmat itu lambat dan tidak praktis, namun di sanalah Tuhan berjalan bersama kita. Dia menuntun, melindungi, dan mengarahkan setiap langkah kita agar tidak tersesat. Kiranya kita selalu berkata, "Tuhan, berilah aku hikmat-Mu." Sebab hanya hikmat dari Tuhan kita dapat hidup benar dan bermakna. Tuhan Yesus memberkati. Amin.